Pernah kebayang nggak, kita mimpi punya pohon duit. Jadi begitu kita bangun, kita petik jadi duit gitu. Saya nggak pernah mimpi kayak gitu. Nggak pernah ya? Oh, saya dulu pernah mimpi begitu. Persaingan sehat, sejahterakan rakyat. Roll! 3, 2, 1. Welcome to Pod Country. Podcast KPPU Kanwil 3 Bandung. Tadi kan sudah melihat nih, mempelajari sektor-sektor atau komoditas apa yang dipilih. Nah, komoditas apa sih yang akhirnya ditekuni oleh Helmi ini? Nah iya, jadi kan waktu itu udah kita keker-keker beberapa komoditas gitu ya. Nah, kebetulan ada teman kantor itu main jamur tiram, tapi di fase growing aja. Di growing. Saya penasaran, emang kenapa sih? Saya juga dulu pernah sih nonton gitu di TV, ada yang budidaya jamur, cuman menurut saya sepele banget. Jamur, harganya berapa sih? Ya benar, kalau saya ke pasar itu mungkin seplastik gini kan cuma 5.000 Nah tuh. itu, Yang segini plastik segini ya. awalnya saya pikir, jamur loh, nggak seksi banget ya, jamur gitu loh. Terus saya tapi penasaran, kok dia kayaknya enjoy ya. Nah saya coba, bro boleh nggak main ke tempatnya kukumbungnya gitu kan. Saya lihat, wih ternyata nih jamur jangan dipikir kayak komoditi lain, panennya tuh satu waktu aja. Begitu saya lihat, wih panen tiap hari. Jamurnya jamur apa sih? Jamur tiram. Jenisnya? Oh Jamur tiram. Jadi jamur tiram itu jamur yang tudungnya tuh mirip cangkang tiram, makanya dia dibilangnya jamur tiram. Nah jamur tiram ini sebetulnya ada beberapa jenis, cuman kalau misalnya tempat saya tuh jamur tiram khusus yang jamur tiram putih. Jamur tiram putih, nah itu akhirnya saya lihat, wah ini kalau panennya tiap hari boleh juga nih gitu kan. Nah di situ saya berpikir, karena gini, kalau misalkan panennya tiap hari kita tuh udah kayak nanam pohon duit. Nah jadi kan kalau misalkan kita waktu kecil-kecil gitu kan, ada nggak pernah kebayang nggak kita mimpi punya pohon duit. Jadi begitu kita bangun, kita petik jadi duit gitu. Saya nggak pernah mimpi kayak gitu. Nggak pernah ya? Oh saya dulu pernah mimpi begitu. Jadi mimpi orang males gitu ya. Mau tidur Metikin duit gitu ya? Nah gitu. Okay. Nah ketika itu saya bilang, Tapi kalau pohon duit, metikin duit, air yang disiram itu air keringat. oh keringat. Usaha tadi. Iya betul. Nah di jamur itu panennya tiap hari, terus langsung ada penadah yang datang, jadi langsung jadi duit, cash. Kok semudah itu? Maksudnya dari sisi pasar nih, memang permintaannya gede. Kalau dibilang gede kecil tuh kan relatif ya. Tapi kalau misalnya ada satu industri datang gitu kan, saya butuh 3-4 ton sehari, kira-kira gede apa kecil? Gede lah. Nah itu dia. Itu di dunia jamur. Di dunia jamur. Oke, tadi setelah datang ke kumbung teman kita ini ya, karena betul, saya juga betul. karena kita juga kenal. Terus akhirnya Saya bilang, ini udah berapa lama main? Udah setahun dia bilang gitu kan. Naruh berapa, sekarang jadi berapa? Nah itu untungnya menurut saya ya cukup lah untuk sekelas komoditi. Wah menarik juga nih kalau kayak gini. Akhirnya saya bilang, kenapa kalau udah tahu maksudnya ada fakta begitu kan, dan udah maksudnya kan bisnis bukan yang kita nyari-nyari lagi, tapi yang udah pasti gitu kan. Ya kenapa kita nggak bikin aja langsung dari pabrik bibitnya gitu. Nah dari situ udah saya bikin konsep, saya bikin planning ya kan. Saya coret-coret, ya udah kita jadiin satu gambaran gitu kan, target akhirnya di situ. Nah itu dari situ saya bilang, kayaknya boleh juga nih komoditi ini. Karena pertama komoditi jamur itu belum ada kompetitor yang betul-betul besar gitu. Ya udah jadi kita bikin planning ya kan, ternyata setelah kita bikin planning, wah uangnya gede nih. Ya kan, uangnya gede. Nah, kalau misalkan uang segede ini tapi kitanya nggak fokus, saya khawatir ada loss apa segala macam, kita bakal nyesel banget nih. Nah, akhirnya saya bilang, yuk kalau misalkan kita mau bikin usaha, syaratnya satu, resign. Nah di situ akhirnya teman saya ketika itu mungkin ada pertimbangan satu dan lain hal, akhirnya tidak berani gitu ya, tidak berani ngambil resiko yang terlalu besar. Saya juga waktu itu sempat bimbang, waduh berarti sendiri dong. nggak ada temen ya? Sendiri dong, nggak ada temen dong. Kalau jatuh nggak ada temen Nah gitu ya? itu, aduh ini gimana ya. Tapi ya namanya kita tekad sudah bulat ya kan, saya nggak mau juga doa tiap hari antara anak-anak saya doanya bumerang ke saya. Aduh saya bilang, udah dah bismillah aja. Akhirnya ya udah saya beranikan diri ya kan. Saya sewa di Bogor, di Ciawi gitu kan, 1 farm, kemudian 2 farm, sekarang 3 farm. Oke. Gitu. Ada 3 farmnya? Ada 3 farm. Satu farm itu
kapasitasnya berapa itu bisa menghasilkan? Kurang lebih sampai 200 sampai 300 kilo sehari. Sehari. Permintaan pasar? Permintaan pasar dari data Asosiasi Petani Jamur Jawa Barat 10 ton minusnya itu sehari. Minusnya 10 ton. Enggak, Minus. artinya gini, ketika ada permintaan pasar yang besar, tentu entah tengkulak ya istilahnya atau konsumen lah ya. Iya. Itu kan pasti cari nih. Betul. Nah, yang datang ke Helmi ini ya, istilahnya konsumennya farmnya Helmi ini itu mintanya berapa kilo atau berapa ton? Banyak macam-macam. Jadi tengkulak itu ada level-levelnya juga. Oke. Ada yang levelnya pasar lokal kecil, ada pasar induk, ada juga yang memang dia skalanya memang udah industri gitu. Nah, kalau yang dari ke tempat saya ada 20 tengkulak yang baru bisa saya layanin cuma 2. Buset. Berarti masih potensinya gede banget ya Gede. untuk membesarkan diri karena dari sisi Betul. demand-nya aja udah luar biasa banget. Luar biasa. Bahkan ada salah satu perusahaan makan restoran itu ya. Itu dia ada jamur crispy menunya. Untuk Jabodetabek aja diminta 1 ton sehari. Luar biasa ya. Dan kalau misalnya dihitung nih ya, keuntungannya setiap 1 kilo berapa sih? 1 kilo kurang lebihnya di angka 20-30% Dari modal kerja, dari harga itu, dari harga itu. dari harganya gitu. Itu kalau kita lebih bisa efisien ya bisa lebih lagi gitu. Dan Helmi kapasitasnya sekarang udah 600 berarti ya? 500-600 kilo. 500-600 karena Iya, punya 3 kumbung ya? betul. 3 farm. 3 farm, sorry. Tiga farm, iya. 3 farm. Dan karena ada banyak permintaan dan pasar masih Betul. membutuhkan, ada rencana Jadi untuk kalau ekspansi. planning kita di akhir Desember 2020 2 ton kapasitas kita. Kapasitas kita 2 ton sehari. Sehari ya. Sorry tadi kita lupa untuk menanyakan. Punya pengetahuan jamur nggak sih? Atau cuman gara-gara melihat farmnya teman kita Oke, pada waktu iya, itu? iya. Jadi kalau kita mau bisnis atau kita mau usahakan tuh yang kita senang. Karena dari awal saya bilang saya senang budidaya. Budidaya. Jadi apapun. Sidat tadi ya? Iya. Tapi kan sidat nggak budidaya men? Tapi kan itu dia growing dari fase Oke, glass eel, oke. terus Glass eel, oke. terus elver, terus kan fingerling sampai konsumsi gitu kan. Growing ya, budidaya yang growingnya. budidaya karena memang Belum bisa sidat belum bisa dibibitkan. dibudidayakan gitu, belum bisa dipijahkan, dianakan gitu belum bisa. Makanya kita waktu itu cuma growing aja. Nah, tapi beda dengan jamur. Jamur sudah bisa namanya kalau di jamur tuh kultur jaringan ya kan, mulai dari situ sampai ke tahap tepung. Oke, sebelum kita ngomong soal tepung nih, tadi kan sempat disinggung soal integrasi vertikal. Betul. Sebenarnya kalau dari sisi industri jamur itu ada berapa step sih? Maksudnya dari sampai Ya, jadi fase yang pertama kalau dari industri jamur ya dari sisi di atasnya hulunya itu ada namanya kita kultur jaringan. Jadi ini proses pembibitan. Jadi si jamur ini tanpa adanya bibit kan nggak bisa dia tumbuh sendiri. Kecuali kita main jamur liar. Oke. Gitu kan. Nah ini proses kultur jaringan ini memang harus orang yang betul-betul punya keahlian. Karena nggak bisa sembarang orang bikin, misalkan bikin ambil jamur gitu kan, bikin langsung jadi nggak. Gitu. Jadi memang ada kayak semacam lab kecil gitu kan. Kita juga awal-awal kita juga nggak berani untuk bikin itu. Ya waktu awal-awal kita masih beli. Jadi beli bibitnya, master bibitnya, baru kita bikin ke backlog. Jadi kalau misalkan di jamur itu ada namanya F itu sebenarnya singkatan. Tapi artinya sih sebetulnya turunan gitu, turunan. Jadi di jamur itu ada abis di kultur jaringan itu namanya F0, terus ke F1, F2, baru F3. F3 ini backlog. Iya. Itu burung juga kayak gitu kan? Iya, betul. F0, betul, F1, betul, F2 betul. turun-turunan. Baru gitu. turun-turunan. Nah, gitu. Nah, sekarang kita memang udah punya lini itu. Jadi ada satu lini emang divisi khusus untuk ke bibit. Oh, bibit. Bibit. Jadi di Indonesia ini banyaknya teman-teman itu ya bibit yang penting jadi gitu. Tapi kalau misalkan di industri lain Ambil dari orang gitu ya. di industri lain ini bibit ini udah memang betul-betul diteliti gitu. Gimana jamur itu yang tadinya misalkan 4 bulan bisa nggak sih jadi 3 bulan gitu. Nah, misalkan tadinya satu backlog misalkan 300 gram, bisa nggak sih jadi 400 gram kayak gitu. Nah, ini sebenarnya kalau saya lihat di industri ayam itu kan market leadernya itu udah betul
neliti itu sampai situ gitu. Jadi gimana sih ayam yang tadinya 2 bulan, 3 bulan, Jadi ada research and development. itu jadi 28 hari gitu kan, jadi sebulan gitu kan. Nah itu saya pikir memang wajib ke sana gitu. Kalau memang betul-betul industri ini mau maju gitu kan ke next level gitu. Makanya saya sudah Memang merintis. belum ada penelitian, katakanlah dari lembaga-lembaga penelitian ya, baik pemerintah maupun swasta. Mungkin ada, tapi sifatnya bukan industri. Oke. Hanya sifatnya Pengembangan diteliti. keilmuan. Ya, pengembangan keilmuan, tapi sudah berhenti gitu. Oke. Nah, itu yang kadang-kadang sangat disayangkan ya. Sangat disayangkan. Jadi, ketika kita mau produksi banyak untuk kebutuhan industri, ini yang akhirnya kurang. Dan ini gitu kan. potensial. Dan ini potensial. Oke, dan akhirnya Helmi melakukan katakan R&D sendiri lah. Iya, Riset dan development betul, sendiri. betul. Menggandeng siapa, Mi? Ini kan sarjana hukum, magister hukum ya? Iya. Kalau saya, jadi kalau nama PT di saya itu Halwa Farm Sinergi Indonesia. Nah, Jadi kita, itu ya? nah ini kita tekan ini. Kalau ini kan brandingnya Jamur Halwa ya. Tapi nama sendirinya itu PT Halwa Farm Sinergi Indonesia. Kita tekanin di sinergi. Oke. Jadi kalau menurut saya nggak zamannya lagi sekarang tuh kita mau berusaha, tapi kita keep sendiri gitu. Kita tuh harus Tapi bukan berani. kartel ya? Bukan. Bukan. Jadi bedain kolaborasi sama Nah, konspirasi. Betul. Itu juga di beberapa edisi podcast kita juga dibahas itu. Nah, Bedakan ya. antara kolaborasi dan konspirasi. Nah, yang kita terapin di sini adalah kolaborasi. Gitu. Jadi sifatnya share profit kayak gitu kan. Terus juga gimana sih? Misalkan kan orang tuh beda-beda ya. Ada yang orang senengnya neliti, tapi dia kalau untuk sales jeblok. Jeblok, betul. Nah, ada yang senengnya dia budidaya, tapi untuk untuk buat bikin jadi bagus, jadi gede, jadi cepet, itu dia nggak bisa. Cuman pokoknya dia ngerawat aja karena dia sayang sama misalkan tanaman kayak gitu-gitu kan. Jadi orang ini beda-beda nih karakternya. Nah, termasuk saya di tim juga begitu. Kalau Halwa Sinergi tadi jago semuanya. Enggak, Oh, jadi kita enggak. kenapa akhirnya kita butuh tim? Karena kita masing-masing itu punya kelemahan. Oke, jadi sinergi tadi ya? Iya, Gabung-gabung tadi ya. betul. Termasuk juga kita kan sekarang banyak mitra, jadi kan banyak juga orang tuh yang mungkin dia pensiun dini, dia pensiun, terus punya lahan kosong. Nah itu kita ajak sinergi. Oke, kita tahan dulu itu soal mitra. Kita belum selesai dari sisi hulu hilir tadi ya, Helmi? Kan tadi masih di pembahasan soal kultur jaringan, bibit ya. Setelah itu apa? Nah jadi F1, F2, terus ke backlog atau F3 backlog. Nah backlog ini adalah media tanam. Oke. Media tanam dikasih bibit F2, nanti ujung-ujungnya dia yang jadi jamur. Oh, ayam itu semacam DOC. DOC-nya ya? Betul. DOC kan. Nah ini sebenarnya juga bisa dijual. Oke. Gitu sampai fase yang F3 ini. Sebenarnya F1, F2 juga bisa dijual, tapi kuantitinya sedikit. Nah yang di backlog ini kuantitinya lumayan banyak. Oke. Karena kalau untuk pemula langsung dia bikin backlog bisa nggak? Bisa. Cuman untuk tingkat kontaminasinya, terus juga tingkat yang nanti ketika tumbuh jamur dia jual kemana, itu kan juga harus dipikirin. Oke, nanti ya sobat kompetisi pemirsa Pod Country untuk membantu supaya lebih seru lagi nih sambil mendengarkan Helmi menjelaskan soal industri jamur, nanti kita akan tayangkan juga cuplikan gambar-gambar ya. Ya, Sehingga tahu backlog itu nanti seperti apa, kultur jaringannya itu apa, jamurnya sendiri seperti apa. Iya. Nah, jadi di situ itu fase saya bilang fase 1. Jadi F0 sampai F2. Itu divisi khusus untuk pembibitan. Kemudian Orangnya F3 juga. jadi backlog. Nah, F3 ini backlog. Backlog itu sudah produksi, jadi produksi bibit. Sudah di luar bibit ya? Sudah di luar. Oke. Jadi kayak benar-benar cuma DOC-nya aja kalau Oke. di ayam. Nah, itu kita betul-betul bikin sendiri, ya kan, proses sendiri. Nah, menariknya untuk bikin satu backlog itu 80% itu limbah. Apanya nih? Medianya. Medianya. Jadi kalau misalkan komponen Media tanam maksudnya. media tanamnya. Oke. Jadi kan 80% itu limbah, sebetulnya ini industri itu kalau di skalanya dimasifin lagi ya bisa-bisa limbah tuh emang benar-benar nggak ada Nggak gitu. ada karena udah bisa dipakai untuk Dipakai. semua Gitu. industri yang lain. Betul. Jadi kan kita ngambil limbah itu serbuk kayu. Misalnya. Serbuk kayu. Nah ini kan industri biasanya mebel, kalau nggak palet ya kan yang bikin-bikin itu. Oke. Nah itu kan serbuknya rata-rata dibakar di beberapa daerah, dibuang begitu aja. Tidak ya kan? dimanfaatkan. Nggak dimanfaatin. Nah ini kita beli ya kan, jadi pekerjaannya juga dapat uang Oke. tambahan ya kan. Nah itu Dari sisi lingkungan lebih sehat. lebih sehat dari sisi lingkungan gitu. Jadi kita kapasitas nyerapnya sendiri itu
kurang lebih 8 ton sebulan untuk kapasitas saat ini ya, Untuk limbahnya. untuk limbahnya Oke. gitu. Nah itu kita ambil ya kan, kita jadiin media tanam. Nah jadi kurang lebih itu hampir 80% lah limbahnya, Oke. sisanya baru nutrisi, bibit gitu. Nah itu jadi, nah ini juga kita nggak keep sendiri sih. Kalau memang ada yang mau bermitra, ini kita jual. Oke. Nanti hasilnya baru kita tampung gitu. Oke. Nah ada juga ya kita emang budidaya sendiri. Baru tahap 2-nya tuh growing. Growing. Setelah kultur setelah jaringan, pembibitan, baru Pembibitan, terus produksi backlog. backlog, Nah baru ini growing. fase ketiganya growing. Jadi kalau growing itu biasanya kita kirim bibit tuh yang udah betul-betul miseliumnya itu 100%. Jadi ready dia buat langsung tumbuh gitu lah. Jadi kurang lebih nggak sampai semingguan dia di tempat, kalau tempat growing kita namanya kumbung. Kumbung itu kayak rumah jamur. Ya. Nah, rumah jamur itu kita taruh di situ. Nah itu ntar setelah dia keluar itu panen setiap hari sampai kurang lebih 120 hari. Nah dari proses itu ya kan, makanya kita buat teman-teman ya kan, apalagi khususnya yang pemula ya, kalau kita sih berharapnya kalaupun mau cobalah di fase growing karena risikonya ini yang lebih kecil dibandingin yang lain gitu. Dan itu Helmi dengan 3 farm itu menghasilkan 500 sampai 600 setiap hari ya. Setiap hari. Setiap hari, luar biasa ya. Nah kemudian dari sisi itu untuk penjualannya gimana nih? Untuk pemasaran dan penjualannya? Tadi kan lininya belum selesai tuh. Oke. Growing, Setelah growing, jamur fresh. Nah kan jamur fresh baru terakhirnya itu ada tepung jamur. Oke. Jadi 3 farm plus 1 pabrik. Luar biasa. Di Gitu. mana nih pabriknya nih? Pabriknya di Lokasi? Sentul. Di Sentul. Di Sentul. Jadi kita sekarang base campnya masih di Bogor. Masih di Bogor. Jadi supaya kan kalau di Indonesia itu yang mahal adalah distribution cost-nya. Oke. Gitu. Jadi supaya itu ketekan lah. Ketekan di situ ya. Oke. Gitu. Sebelum kita bahas soal jamur ya. Untuk penjualannya jamur segarnya itu gimana Oke. sih? Atau bisa digabungkan nih pembahasannya antara jamur segar dengan tepung itu ternyata ada kaitannya. Tadi kan sempat disinggung bahwa untuk menghasilkan 1 kg tepung jamur itu membutuhkan 10 kg jamur 1 banding 10. 1 banding 10. Iya. Jadi gini, masalah klasik di petani itu adalah ketika panen, terus panennya berlimpah, sementara pasarnya itu aja, nah itu akibatnya harga turun. Begitu panen, itu kayaknya klasik ya, nggak cuma di jamur aja, tapi hampir di semua komoditas. Nah makanya kenapa? Bahkan sempat ya kita dengar itu ada tomat ya. Nah dibuang-buangin gitu. Di tengah jalan Iya, karena memang harganya luar biasa. Kalau misalnya biaya petiknya aja katanya lebih nggak mahal, ketutup. nggak Iya, ketutup. nggak ketutup. Nah begitu pula di jamur, ada nggak kondisi-kondisi begitu? Ada. Bukan nggak ada. Nah, cuman kita harus siasatin kan. Jadi kalau kita polanya itu adalah pengusaha, begitu ada masalah kita bukan menggerutu, tapi gimana caranya Solusinya. Sebetulnya gini, ketika ada masalah, ketika kita bikin solusi itu sebetulnya udah peluang. Gitu. Jadi chance buat pengusaha itu gampang banget. Cari aja masalah, bikin solusinya, udah itu jadi duit. Gitu. Jadi begitu ada, wah masalah nih, masalahnya apa? Panennya kebanyakan. Oke. Gue bikin langsung pertama proses konsepnya tuh farm to home. Jadi jualan dari farm langsung ke end user. Jadi memotong rantai distribusi. Bikin terobosan, kita bikin kan sekarang teman-teman mungkin di ojek online gitu ya, lagi pada lesu ya. Ayo kita ajak tuh, yuk sinergi sama Halwa, ya kan. Jadi kita kan panen, langsung kita packing, langsung kirim Jakarta, langsung jual ke tukang sayur, yang nganterin ojek online. Ojek online. Nah itu udah kita lakuin di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, sama Depok. Sudah mulai dibangun nggak sistem distribusi yang online tadi? Yang online iya. Nah itu karena jamur ini kan harus Tadi kalau yang ojek online itu kan media untuk mengantarnya ya, ojek online-nya ya. Tapi pemesan misalnya dari rumah ke rumah, jadi semacam Helmi ini menyediakan marketplace-nya, hub-nya. Ada hubnya. Kalau untuk itu kayaknya belum ya? Belum. Karena gini, orang itu biasanya kan pesan sayuran itu nggak cuma satu item. Yes. Ada beberapa item. Betul. Nah itu sebenarnya. Jadi kita kenapa bukan nggak bisa sih sebetulnya. Kita kolaborasinya harus banyak. Oke. Ada karena memang ada beberapa marketplace yang memang dia ini sobat kompetisi ya, menyediakan banyak varian. seperti pasar pada umumnya.
Tapi sistemnya online ya. Betul, makanya kita kenapa sasarannya langsung ke tukang sayur? Karena yang pertama di tukang sayur kan udah banyak variannya. Yang kedua kita mendekatkan diri ke end user. Karena kan orang tuh nggak makan jamur tiap hari. Oke. Nah that's why akhirnya kita berpikir gimana caranya supaya jamur ini bisa dimakan sama orang tiap hari. Dikonsumsi orang tiap hari. Kaldu jamur jawabannya. Orang kan masak, kalau di kita kan kalau rasanya plain gitu kan, kayaknya nggak enak, nggak selera gitu ya. Nah tapi begitu ada penyedap rasa takut, wah ini kesehatan gimana gitu kan. Nah akhirnya kaldu jamur ini emang lagi booming banget. Makanya kita akhirnya gerak ke arah sana. Gitu. Bikin pabrik. Disentul. Ada investor. Sinergi juga. Yeah. Luar biasa ini ya. Tadi saya sempat potong terkait dengan mitra tadi ya. Bermitra dengan orang-orang yang mungkin pensiunan tadi sempat di sini. Bisa diceritakan seperti apa sih kemitraannya dengan orang-orang? Banyaknya kan kalau misalkan, mohon maaf, ini kalau misalkan orang udah pensiun kan itu biasanya dia pengen cari kesibukan. Bukan lagi cari-cari kayak dia usaha tapi harus ngoyo ya kan apa segala macam. Kita pengen kasih mereka tuh solusi. Jadi dengan bermitra sama Halwa, bibit udah kita kasih. Nah bibit ini 100% yang memang siap tanam. Jadi kalau misalkan ada yang jelek apa itu segala macam bisa diretur, tuker. Nah terus juga kan nggak mungkin yang senior yang udah pensiun begitu, terus dia disibukkan harus datang ke pasar, jual lagi apa segala macam gitu kan, dan belum tentu laku lagi kan, resikonya jadi gede. Akhirnya udah kita siapin, kita yang ambil dari farmnya gitu kan. Nanti kita jadiin langsung tepung jamur. Melibatkan berapa petani tenaga kerja sih saat ini? Saat ini kurang lebih ada 80 orang. Mbak, secara keseluruhan semua unit yang Helmi miliki, misalnya 80 itu petani aja. Petani. Kalau secara keseluruhan sama mitra ya, mungkin tembus di 150 orang ya. Iya. Oke. Kemudian akhirnya kita balik ke jamur. Berpikir untuk ini ada kelebihan stok nih, daripada dijual murah, tentu dimanfaatkan. Diversifikasi produk. Karena gini, sekali kita misalkan jual murah, ini akibatnya banyak. Pertama, si petani-petani ini yang jadi mitra kita kapok kan. Ya sekarang kita ngapain sih kerja kalau nggak dapat uang gitu. Ya kan kasarnya walaupun bertani ini kan kerja juga kan. Tapi kalau nggak dapat uang buat apa? Gitu kan. Akhirnya kapok. Nah makanya kalau misalkan kita lihat data BPS itu produksi jamur tuh hampir flat, tapi petani itu gini-gini. Jadi naik turun. Bahkan ada maksudnya naik turun itu jumlah petaninya. Betul. Jadi kan saya bilang ini ada apa industri ini ya? Over demand. Tapi jumlah petani nggak meningkat. Ini kan ada problem mesti. Iya. Mesti ada problem gitu kan. Saya lihat kenapa ini kok begini banget ini industri gitu kan. Mungkin kalau misalkan perusahaan-perusahaan yang udah lama dan dia skalanya udah besar, mungkin dia nggak ada soal tuh dia harga naik turun karena kan dia semuanya bikin sendiri. Karena kan gapnya tuh lumayan antara kita bikin semuanya sendiri dengan kita beli terus cuman di salah satu segmen aja. Itu gapnya lumayan. Gitu. Baik, luar biasa ya sobat kompetisi, pemirsa Pod Country, diskusi dengan tamu kita yang menginspirasi. Kita mau bertanya nih, ketika memasuki masa pandemi COVID ini ya, itu seperti apa nih? Ada efeknya? Terpengaruh ya, ada efeknya enggak? Ya, kita jujur-jujuran aja, ada efeknya. Efeknya awal-awal pandemi itu demand 2 kali lipat. Karena orang-orang itu kan nggak makan di restoran, nggak makan di yang biasanya mungkin take away apa segala macam, pada masak di rumah. Masak di rumah kan pasti dia butuh yang fresh. Dampaknya positif jadi. Positif. Jadi ini ya sobat kompetisi ya. Jadi memang ketika menghadapi bencana atau setiap kondisi lah, ketika ada sektor tertentu yang turun pasti ada sektor tertentu yang ikut naik. Jadi jamur Halwa ini termasuk yang growth ya. Iya, betul. Nah, cuman jadi dua kali cuman makin kesini nih, nah ini yang agak aneh lagi. Kan jamur Halwa tadi distribusinya itu ada 2, ada yang langsung ke end user, ada yang ke pasar tradisional lewat tengkulak tadi. Nah, kalau yang lewat tengkulak ini yang agak anomali menurut saya, karena beberapa hari ini baru beberapa hari ini aja kejadiannya di pasar sepi.
Nah ini agak anehnya entah faktor daya belinya berkurang, atau memang orang-orang takut untuk ke pasar karena COVID. Nah, tapi kan COVID udah berlangsung dari makanya. Maret kan? Betul. Nah, permintaannya naik ya, Betul. terus tiba-tiba drop sepi gitu. Tapi beda sama yang yang di retail langsung ya. Maksudnya kan user sih masih normal. Tapi yang ke pasar itu yang berkurang. Di pasar itu. Karena kan drastis. kalau di pasar, apalagi pasar induk, itu kan biasanya buat usaha lagi ya. Bikin jamur crispy, warteg-warteg, restoran, mungkin semua belanja ke sana ya. Sekarang posisinya itu lagi sepi. Jadi jamurnya panennya tetap stabil, tapi yang belinya yang sekarang agak menurun. Nah, mungkin saya sih berharap juga mungkin untuk pemangku kepentingan gitu ya. Ya kalau misalkan memang bisa, ya tolong hati-hati gitu. Maksudnya indikasi-indikasinya udah ada. Udah ada indikator ke arah sana ya. Dan itu nggak jamur aja. Jadi tadi agak takut ngomongnya. Walaupun sama-sama tahu ya, ke arah sana gitu ya. Ke arah sana, betul. Ya karena itu kan apa ya? Biasa kalau misalkan akar rumputnya udah daya belinya udah lesu, nah itu kan udah tanda-tanda gitu. Makanya kita persiapan kenapa tanda-tanda itu. Betul, tanda-tanda itu. Kita persiapan kenapa buat tepung jamur. Kalau jamur segar itu cuman maksimal ditaruh di kulkas seminggu, jadiin tepung itu bisa setahun 2 tahun. Selain itu apa lagi nih, Mi? Kita bicara yang pahit-pahitnya dari bisnis jamurnya Helmi ini. Nah, kalau misalkan ini agak nyerempet ke hukum persaingan ya. Maksudnya yang kita pelajari di KPPU dulu itu memang ada kejadian. Kalau misalkan di KPPU kan kita sering banget tuh ngelihat tuh kok harga bisa kayak naik turun nggak karuan gitu kan. Ternyata ya saya lihat juga ada memang petani gede gitu kan, petani gede yang udah pemain lama gitu. Dia kalau panen itu udah tonase hitungannya setiap hari. Nah itu kalau dia pasarnya lagi peak gitu, maksudnya panennya lagi naik banget, kan dia biasanya udah punya pasar tetap. Ada pasar yang nggak tetap. Nah ini mereka banting harga di semua pasar tadi. Iya, jadi misalkan taruh katakanlah 3 ton pasar tetap mereka. Mereka panen sampai 6 ton. 3 ton ini yang penting jadi duit, bayangin. Jadi diguyur gitu ya. Diguyur, bahkan ada jamur dijual sekilo 2.000. Harga pasaran sekilo itu sampai end user bisa 20.000. Wah, saya jadi ngitung nih, Mi. 20.000 kan tadi dia cerita 30% dari harga jual itu keuntungannya berarti 6.000. 6.000 dia katakanlah tadi 500 kilo. Ya? 500 kilo. Ya lumayan ya kalau setiap hari. Oke, lanjut. Iya. Bayangin yang harusnya 20.000 kalau nyampe end user, dia jual 2.000. 1/10. Jadi kalau misalkan ada petani-petani yang memang mandiri ya kan, terus juga skalanya mungkin kecil, ya diguyur begitu sebulan pasti udah nggak kuat. Nah, itu yang terjadi. Gulung tikar pasti. Ya pasti. Gitu. Bahkan ada, saya dengar dari, saya nggak ngalami langsung, tapi dengar dari temen yang main ke farm itu dia cerita, temennya itu penyiar radio, mau usaha jamur, ada modal 300 juta, cuma 2 minggu. Karena pas waktu timingnya mungkin nggak tepat, gitu. Karena ada praktek-praktek seperti tadi. Tapi Helmi merasakan itu di jamur halwa. Nah kalau di jamur halwa karena kita emang integrated farming, hal-hal seperti tadi itu bisa kita hindarkan. Salah satunya ketika pasar memang harganya lagi dibantai begitu, ya kita masukkan ke buat tepung. Buat tepung ya. Gitu. Kalau tepung kan kasarnya hari ini nggak laku, sampai tahun depan. Masa kita jualan sampai tahun depan nggak laku gitu kan? Nggak basi juga ya? Nggak basi juga gitu. Sebenarnya lebih menguntungkan mana sih jamur segar dengan tepung? Kalau dari price sih sebetulnya sih 11-12. Cuman kan dari faktor resiko. Oke. Faktor resiko yang kita hadapi beda sangat signifikan. Pertama kan jamur kan seminggu tadi iya seminggu. Iya kan berarti harus habis betul kan? Apalagi kalau misalkan teman-teman petani yang benar-benar konvensional atau bahasa saya kolonial itu kan ya harus hari itu juga laku. Karena dia butuh duit. Karena butuh duit untuk makan gitu. tadi. Dia nggak, ya maksudnya besok juga toh udah panen lagi. Ya kan? Jadi ya harus jadi duit berapapun, yang penting jangan jadi angin, jadi duit. Ya udah. Padahal kalau dihitung-hitung 2.000 itu kasarnya buat beli bibit lagi belum bisa.
gitu. Oke, ada lagi praktek lagi nggak? Misalnya praktek persaingan usaha tidak sehat yang dialami Helmi ya di industri jamur tentunya. Saya rasa sih ya yang paling signifikan itu ya kalau di jamur sih sebenarnya komoditi yang pemain besarnya itu belum benar-benar gede banget, nggak ada gitu. Jadi masih bisa terkontrol lah. Tapi ada tapinya. Kalau misalkan teman-teman itu nggak ada sinergi, artinya nggak ada komunitas, itu yang saya bilang kekhawatiran saya tuh lebih cepet dropnya, lebih cepet bangkrutnya dibandingin kita punya komunitas gitu. Oke, karena memang itu ilmu yang kita pelajari juga di KPPU ya, bahwa ketika berhimpun ya petani-petani atau pelaku usaha kecil itu dia punya daya tawar yang lebih baik. Betul. Nah, itu dirintis juga sama Helmi? Iya, dialami juga karena kan juga bukan, maksudnya merintis juga untuk membentuk asosiasi. Kita baru bentuk banget namanya Kopi Jamil. Kopi Jamil itu adalah komunitas petani milenial, petani jamur milenial gitu. Jadi Kopi Jamil. Enggak diambil dari nama ini kan, Helmi Nur Jamil namanya. Saya juga waktu itu sama teman-teman, jangan Jamil dong, ini kesannya ini komunitas ini iya gitu kan. Gitu ya. Enggak, cuman kan kita harus ada jamur milenialnya. Ya udahlah. Ya udah akhirnya jadilah terbentuklah Kopi Jamil. Ya ini maksudnya supaya kalau kita bahan baku bisa murah gitu kan, kalau misalkan belinya barengan gitu kan. Jadi dapat partai ya. Betul, dapat harga partai gitu kan. Terus juga kita kan kadang-kadang juga pengepul itu kalau misalkan kita panen itu di bawah 50 kilo, itu harga dikerjain. Jadi ketika panen sedikit dibilangnya jamurnya kuning, basah apa segala macam, jadi kualitasnya jelek. Kalau panennya banyak dibilang lagi panen raya. Ujung-ujungnya harga ya di bawah terus. Di bawah terus ya. Iya, nah makanya dengan adanya komunitas ya kan, kita bisa kayak ini kalau mau ambil ya udah nih di komunitas ini, tapi harganya sekian pasti gitu. Jadi juga nggak ada fluktuatif karena kan yang namanya petani itu kan dia kebutuhannya emang udah ini ya, maksudnya udah fix udah gitu kehitung ya, udah kehitung gitu. Nah sementara kalau misalkan harganya itu naik turunnya nggak karuan kan, apalagi sampai 2.000, ya udah. Yang 10% dari harga normal. Iya, 10% tadi itu nggak bakal bisa nutup. Mau kita efisien kayak apapun nggak bakal bisa tutup. Gitu. Jadi udah pasti mati gitu. Terus asosiasi ini dapat support nggak dari pemerintah? Saya juga jadi tadi kan Kopi Jamil ya, ada juga saya gabung juga di Asosiasi Petani Jamur. Nah, Asosiasi Petani Jamur ini general lah, ada yang udah senior di situ, ada yang masih baru gitu kan. So far dari pemerintah ini khususnya untuk jamur tiram ini belum signifikan. Artinya apa? Maksudnya kalau untuk komunitas jamur merang sepengetahuan saya itu udah ada, maksudnya dibikin kayak dibantulah alat-alat pertaniannya. Dibantu pemasarannya. Nah, untuk jamur tiram ini belum sampai ke arah sana. Padahal kalau misalkan kita mau lihat komoditi ini lumayan, dasar data BPS setahun itu kurang lebih data nasional produksinya 33 juta kilo. 16 juta kilo itu udah Jawa Barat. Oh, jadi memang salah satu sentranya itu Jawa Barat ya? Iya, betul. Nah, ini kan kalau potensi ini bisa dikemas dengan baik, apalagi kan kalau misalkan kita jadikan tepung jamur. Yang mana nih kalau di Malaysia udah punya, China udah punya, ya kan? Saya nggak salah tuh Vietnam juga lagi arah ke sana. Karena kalau misalkan di dunia internasional tepung jamur ini ada harganya dan memang bagus secara kandungan gitu. Kandungan ya. Gitu. Nah ini kalau misalkan bisa pemerintah jembatani, nah saya pikir jadi kekhawatiran teman-teman yang harga dibanting apa segala macam itu bisa teratasi.